Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Dira Febriawati, calon penggerak angkatan 11. Di sini saya akan melaksanakan pra-observasi aksi nyata modul 2.3. Saya akan meng-coaching untuk supervisi akademik yang kali ini dengan rekan sejawat saya Lucy Anggraini. Baik, sekarang saya langsung aja ke kegiatan pra-observasi. Assalamualaikum Bu Lucy. Bagaimana keadaan Bu Lucy sekarang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, pada kegiatan kita kali ini kita akan melakukan pra-observasi. Jadi tujuannya nanti biar Bu Lucy setelah pra-observasi ini melakukan observasinya tidak agak kaget, jadi agak lebih siap dan lebih percaya diri saat diobservasi. Nah, pada pra-observasi kali ini ada beberapa pertanyaan. Boleh ya Bu ya, saya tanya? Yang pertama, Bu Lucy, terkait dengan tujuan pembelajaran. Rencananya Bu Lucy akan tujuan pembelajaran yang akan diterapkan nanti apa itu Ibu? Tujuan pelajarannya kan materi saya ke materi yang baru nih masuk fungsi. Jadi rencananya memahami konsep dulu tentang fungsi, orientasi kepada siswa. Oke. Nanti berarti materinya tentang konsep dari limit fungsi ya. Jadi kemudian rencana pengembangannya, arah pengembangannya inginnya Bu Lucy kemana? Siswanya akan pengen ditekankan ke arah mananya lebih paham? Konsep awalnya dia bagaimana, apa sih cara penyelesaian awal dari fungsi konsepnya apa gitu, sehingga dia ada definisi ini bagaimana dia menemukan sehingga dapat definisi dari fungsi. Oh, berarti sekarang itu targetnya Bu Lucy, anak bisa memahami yang mana itu limit fungsi, bagaimana definisinya ya. Nah, kira-kira dalam pembelajaran besok model pembelajaran apa yang bakal Bu Lucy kerjakan? PPL problem misalnya, diskusi dan juga. Sip. Berarti strategi pembelajaran yang ingin dipakai nanti bagaimana strategi dari pembelajarannya? Apakah itu pakai diferensiasi? Diferensiasi proses. Khusus proses aja ya Bu ya? Oke, baik. Nanti di sana bakal ada penilaian nggak selama pembelajaran itu nanti? Penilaiannya secara kelompok, bagaimana cara dia berkooperasi dengan kelompoknya, dan nanti bagaimana dia mempresentasikan tentang materi yang LKPD yang diberikan. Oke. Nah, terakhir Bu, rencana itu kita bakal lakukan observasi kelas berapa ya? Besok ini saya kelas 12 F6. 12 F6 jam berapa Bu? Jam ke-5. Yang kelima, oke. Rencananya di hari apa ya Bu? Hari Senin depan. Senin depan, oke. Mungkin itu aja pertanyaan saya di pra-observasi. Mudah-mudahan observasi nanti Bu Lucy bisa memberikan yang terbaik, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan observasi karena sebelumnya kita sudah melakukan pra-observasi. Bagaimana Bu Lucy? Siap? Siap. Oke, mari kita masuk. Ikra basmalah wa doa.
Fauzi, Melani, Bima, Hafiz, Ilham, Kanaya, Izya, Iran, Yana, Dafa Rasid, Dafa Surya Ragil, Orif, Nopal, mana yang Nopal? Aurahil, Ayla, Neisha, Nur Aliza, Rida Madani, Adit, Rio, Sermi, Farel, Tata. Nah, kita lanjut materi kita yang baru. Ini materi kita pada bab berikutnya yaitu limit fungsi. Nah, ada mempelajari video yang kemarin yang diberikan besar itu. Mungkin sudah ada yang mencoba melihatnya mungkin. Nah, sekarang kita lanjut ini materi kita yang ketiga. Nah, limit fungsi. Nah, pada materi ini kita akan mempelajari tentang menjelaskan konsep limit dan limit fungsi. Jadi sebelum kita lanjut tentang materi intinya, kita harus mengenal dulu atau mengetahui dulu konsep dasar dari limit dan limit fungsi ini. Nah, sebelum kita lanjut mengenai materi tentang mengetahui konsep limit ini, kita harus mengetahui dulu apa itu limit. Sebelumnya kita sering dengar kan dalam bahasa sehari-hari tentang limit. Ya, apa itu limit? Batas. Ya. Nah, limit itu adalah suatu batasan pada suatu nilai yang mendekati suatu nilai tertentu. Nah, bahasa limit ini sering digunakan dalam kata-kata matematika atau dalam kartu kredit juga sering kita dengar. Yang mana kalau manfaatnya dalam bahasa limit ini dalam untuk limit ya biasanya kita gunakan itu dalam lembaga keuangan ya, seperti baik itu bank maupun non bank. Kan kita kalau melakukan peminjaman kan ada suatu batasan limitnya. Limitnya berapa batas dia meminjam gitu. Dimana bank itu biasanya sering memberikan seperti ini. Suatu limitnya itu diberikan kalau dia paling besar dia meminjam, batas limitnya pinjamannya, maka nilai suku bunganya pun makin kecil. Itu biasanya kalau di bank. Nah, apa gunanya limit ini diterapkan dalam lembaga keuangan? Ya, seperti ini untuk jangan di antara kerugian antara kedua belah pihak. Kan kadang-kadang ada yang itu yang si konsumennya atau yang mengisi pinjam, kan ada yang enggak kan, atau tidak dibayar. Karena itu dalam di lembaga keuangan perlu diadakan tentang limit ini. Nah, itu mengenai limit. Kalau dalam matematika lagi, pasti limit fungsi ini dalam matematika artinya. Nah, dalam di kelas 10 kelas 11 kita udah belajar tentang fungsi ya. Masih ingat kan materi kita kelas 11? Ya, tentang fungsi ada kita kenal macam-macam fungsi, yaitu fungsi kuadrat. Fungsi apa lagi? Fungsi nilai mutlak. Banyak lupa ya, ada teman di kelas 11. Ya, di sana kita jadi fungsi itu bermacam-macam bentuk fungsinya. Nah, dalam bagaimana cara kita menentukan suatu nilai yang makin mendekati terhadap fungsi tertentu. Bagaimana cara penyelesaiannya yang kita gunakan di dalam fungsi ini. Coba kita lihat ya dalam bahasa matematika ini. Limit adalah suatu batas yang menggunakan konsep pendekatan fungsi. Jadi bisa dibilang limit adalah nilai yang didekati fungsi saat suatu titik mendekati nilai tertentu. Jadi diberikan fungsi kalau dalam bentuk ini dalam bentuk fungsi itu biasa kita tulis lambangnya biasanya kan, ya kan? Biasanya fungsi itu 2x tambah 5. Nah, bagaimana kalau dia menentukan nilai fungsinya itu atau nilai x-nya itu mendekati suatu nilai tertentu? Kan biasanya kita cari bagaimana cara mencari f2
tidak pas selalu pas di dua nilai X-nya itu. Kalau dalam bahasa limit kan nilai batas atau nilai yang paling mendekati dua. Kira-kira nilai yang paling mendekati dua berapa? Ada yang paling mendekati dua adalah 3 ya kan? Di antara 3 dan 1 itu banyak juga nilai kan? Ya, jadi limit fungsi ini berlaku untuk semua bilangan real. Yang banyak nilai itu di antara nilai 2 itu ada 3 dan 1. Di antara 1 mendekati 2 kan banyak bilang itu. Mungkin bilang desimal dan untuk masing-masing kita banyak perbedaan mungkin angka-angkanya. Jadi dikatakan bahwa limit fungsi itu mendekati suatu nilai yang tidak ada batasnya atau boleh dikatakan nilai bilangan real. Yang bilang semesta ya. Nah, ini kita masuk lagi. Sebelum lanjut, kita harus mengenal dulu apa sih manfaatnya kita mempelajari limit fungsi ini. Kan kalau kita untuk belajar suatu matematika itu kan kita harus mengenal dulu apa sih manfaatnya kita mempelajari limit ini. Karena kalau tidak ada kita mengenal apa manfaatnya untuk yang kita pelajari itu pasti tidak ada motivasinya untuk mempelajarinya. Ingat ya, matematika itu apapun materinya pasti ada aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum menjelaskan tentang manfaatnya, gua ada cerita nih. Cantik ceweknya kan? Ya, namanya Alia ini. Dia gua ada cerita. Ceritanya tentang petualangan Alia di negeri ini. Jadi, kita dengar lagi ini ceritanya tentang petualangan Alia di negeri. Jadi ada cerita tentang si Alia. Alia ini merupakan salah satu siswa di SMA favorit. Alia ini seorang remaja yang juga mengikuti sosial media. Tapi dia tidak berkutat dengan sosial media itu. Dia juga mengikuti TikTok. Dia juga pengikut Instagram. Kalau dia cantik seperti ini, dia pasti selebgram kan? Ya kan? Aktif di Instagram atau di sosial media apapun. Tapi dia bukan tipe remaja seperti itu. Dia adalah remaja yang berkutat pada buku. Dia suka baca. Jadi di SMK-nya itu ada perpustakaan yang sering dia kunjungi. Jadi tempat yang paling dia sering kunjungi yaitu di perpustakaan. Jadi setelah beberapa lama dia mengunjungi perpustakaan selama dia belajar di SMA favorit itu, dia berkunjung ke pagi hari itu dia berkunjung ke perpustakaan itu, tapi ada suatu tempat yang belum pernah dia kunjungi, suatu sudut yang belum pernah dia kunjungi. Perpustakaan ini karena ini SMA favorit, perpustakaannya besar ya. Terbayang kan? Mengajak kalian berfantasi. Ya, perpustakaannya besar. Jadi dia pergilah ke pojok itu yang belum pernah dia jelajahi lagi suatu bukunya di sana, bukunya di sana. Jadi pas di rak yang paling atas, dia melihat ada suatu buku yang belum pernah dia jelajahi di sana. Sepertinya menarik seperti buku tua gitu. Dia ambillah sama Alia itu. Dia ambilnya buku itu, ternyata di covernya itu berjudul Negeri Ajaib. Ya, bukanya buku ini menarik nih bukunya. Jadi ketika dia buka buku Negeri Ajaib itu, jatuhlah lembaran tentang sebuah peta. Jadi bukanya ternyata di peta itu adalah peta menuju negeri ajaib. Wah, dia kan ini remajanya ini, Alia ini orangnya rasa ingin tahunya besar. Apapun yang dia ketahui, apapun yang dia baca, dia akan untuk memuaskan rasa ingin tahunya ini, dia puaskan dengan cara membaca atau mencari bagaimana dia bisa mendapatkan jawabannya. Jadi karena dia penasaran dengan peta itu, di sana ada petunjuk dengan dia bersiap untuk pergi ke negeri ajaib itu. Nah, selama di negeri ajaib itu, datanglah dia ke negeri ajaib. Kira-kira kalau di negeri ajaib itu apa saja ada kira-kira? Kalau bukan kasih kalian tahu apa negeri ajaib itu kira-kira?
ada makhluk-makhluknya ajaib juga kan, nama saja negeri ajaib, so pasti ada makhluk-makhluk ajaib. Nah selama perjalanan itu dia melihat makhluk-makhluk yang ya nama saja negeri ajaib, sudah pasti ada makhluk-makhluk ajaib. Salah satu makhluk ajaib yang dia ajak bicara namanya si kurva ajaib. Ya, si kurva ajaib itu menjelaskan, jadi dia diajaklah komunikasi sama Alia ini. Oh, kalau kurva ajaib itu pasti dalam limit fungsi itu ada namanya kurva. Bagaimana sih cara penyelesaiannya? Bagaimana cara menggunakan kurva limit ini? Bagaimana penyelesaiannya? Itu kata kurva ajaib. Kemudian lagi setelah itu dia berarti dia mengetahui ini dia apa tentang kurva ini. Kemudian dia pergi ke, setelah berjalan-jalan dia bertemu dengan makhluk ajaib itu lagi. Dia beranikan diri untuk mengajak komunikasi sama makhluk ajaib ini. Kenapa makhluk ajaibnya? Bilangan ajaib. Si bilangan ajaib ini menjelaskan, Alia, kamu mau tahu nggak bilangan apa saja yang bisa di dalam fungsi ini yang ada penyelesaiannya? Salah satu ini namanya bilangan tak tentu. Bagaimana kalau dia limit tak tentu itu dalam bilangan bentuk tak tentu itu dalam limit penyelesaiannya? Dijelaskan juga lah dengan makhluk ajaib ini. Bagaimana cara penyelesaian kalau bertemu dengan bilangan tak tentu ini? Berarti ada dua ya makhluk yang dia temukan. Setelah dia perjalanan itu, ternyata dia berpikir, ternyata kalau dia menguasai atau mau belajar tentang limit fungsi ini, ternyata banyak manfaat yang bisa dia selesaikan. Masalah-masalah kehidupan yang banyak dia selesaikan. Salah satunya ini. Jadi Alia itu berpikir ini, kalau dia belajar, kalau manfaat dia belajar tentang limit fungsi ini, ternyata dia bisa mendesain roller coaster yang sempurna. Jadi kita membuat roller coaster itu nggak usah salah kan? Ya, jadi ada intinya. Itu manfaat salah satu manfaat limit fungsi ini. Dengan dia belajar tentang menggunakan konsep limit, ia dapat menghitung kecepatan dan percepatan roller coaster pada setiap titik lintasannya. Jadi karena dia ada itu naiknya itu. Jadi dengan dia mempelajari konsep limit fungsi ini, dia bisa menciptakan roller coaster yang sempurna. Nah, sasarannya bisa memberikan kenyamanan dan keamanan bagi penggunanya. Nah, itu. Kemudian ada lagi nih, menguak rahasia alam. Selain menguak rahasia alam ini, Alia menemukan bahwa para ilmuwan menggunakan konsep limit untuk mempelajari fenomena alam seperti pertumbuhan populasi, pergerakan planet, dan bahkan perilaku partikel-partikel terkecil. Yaitu manfaatnya dengan aplikasinya dengan limit fungsi. Jadi ini bisa dikatakan kita bersama berkesimpulan kalau limit fungsi itu banyak aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, sebelum kita lanjut tentang materi kita tes awal dulu ya tentang materi ini. Tes diagnostiknya ini berkaitan buku ambil nilai ya, cuma tes awal saja. Sampai mana materi kita sebelumnya kan banyak aplikasinya ke dalam limit fungsi ini. Ibu untuk mengetahui sampai mana dia bisa memahami materi awal ini, baru bisa lanjut tentang fungsinya. Jadi kita tes diagnostik dulu, bahkan makanya lanjut dulu kan. Pakai waktu sebentar. Nah, buka HP-nya. Kita tes
yang bisa kita jawab. Kalau nggak bisa, jawabannya yang salahnya nggak harus benar. Udah ambil nilai. Tahu semuanya? Ya. Nah, yang nggak masuk saja kita lanjut saja ya. Yang sudah masuk kita mulai. Jadi soal tes diagnostik kita banyak bentuk memfaktorkan. Contoh ini tadi. Oke, 10 menit ya.
Berarti ya di sini ukurannya adalah lebih dari 50%.
tengah, di samping. Kita melihat ke arah jalannya itu makin apa itu? Makin mengecil. Tapi benarkah dia benar-benar mengecil? Walaupun kita bergerak ke depan, melangkah ke depan lagi, kalau kita melihat mobil berjalan itu dia makin mengecil juga kan? Jadi bisa dikatakan kalau pandang kita itu iya punya batas. Jadi jarak pandang kita itu punya batas. Ya, jadi jarak pandang kita punya batas. Tiap-tiap kita berbeda mungkin atau di sini, atau di sini, office di sini. Tapi tetap dia hasilnya menunjukkan sama kan? Ya kan pandangannya. Nah kalau pindahkan gambar di satu ini ke gambar dua. Nah, kita lihat sisi dapat terlihat sisi jalan kanan dan kiri itu makin mengecil pada satu titik. Nah ini salah satu aplikasi dari ilmu fungsi. Di sini dapat dijelaskan apabila sisi kanan dari jalan ini, sisi kiri menuju jalan ini, dia menuju ke tengah kan? Ya menuju ke tengah pada satu titik. Ya, pada satu titik dia menuju pada satu titik. Baik dari kanan maupun dari kiri, kalau dia menyempit pada satu titik. Nah itu konsepnya. Sekarang kita lihat lagi ini. Ini ada masalahnya ini. Cerita masalah ini ada tiga orang berteman, namanya Ana, Budi, dan Chandra. Jadi Ana, Budi, dan Chandra ini dia sedang bermain tebak angka. Ana memberikan pertanyaan dan kedua temannya akan berlomba memberikan jawaban yang terbaik. Ana bertanya pada Budi dan Chandra. Kayaknya simpan dulu. Kita sudah selesai. Jadi Ana bilang seperti ini. Bilang bulan manakah yang terdekat di bilangan 3? Dia jawab sama Budi. Bilangan 2. Kalau Chandra bilang 4. Kemudian Ana bilang, kalau bilangan manakah yang terdekat di bilangan 3? Nah, kalau sudah berkaitan dengan bilangan real sudah banyak dong kan ya? Ya kan bilangan real itu bilangan apa? Apa saja bilangan real itu? Bilangan real itu mulai dari berapa? 0,9. Bilangan apa? Bilangan rendah. Bilangan angka, bilangan irasional. Jadi bilangan real ini, bilangan real itu adalah bilangan yang terletak di semua garis bilangan. Bilangan asli itu bilangan real juga itu namanya. Bilangan cacat, bilangan real juga namanya. Jadi ibu dari sekian bilangan itu namanya bilangan real. Jadi bagi-bagian bilangan bulat, bilangan cacat, bilangan genap, bilangan prima itu nama bagi-bagian dari bilangan real. Jadi semua bilangan, baik itu angka, bilangan berkoma, bilangan desimal, bilangan pecahan itu namanya bilangan real. Jadi ditanya sama Anda, kalau bilangan real manakah terdekat di bilangan 3? Ya, kalau sudah berkaitan sama bilangan real sudah banyak dia jawabannya. Kalau Budi jawab 2,75, sedangkan Chandra menjawab 3,25. Budi juga menjawab 2,99, Chandra menjawab 3,01. Kemudian Budi dan Chandra menambah jawabannya kalau dia jawabannya yang mendekati 3. Yang mendekati 3 itu 2,999. Sedangkan Chandra 3,001. Bisa ada yang lain kan? Atau boleh juga jawab 2,999 tambah 9.000 angka lagi belakang. Ini juga nolnya tambah 2 angka lagi. Banyak kan jawabannya. Jadi karena dia banyak, kalau dia berkaitan sama bilangan real, fungsi ini penyelesaiannya bagaimana caranya? Kalau dia berkaitan dengan bilangan real, nah penyelesaiannya dengan limit fungsi, yaitu nilai yang paling mendekati. Oke? Nah kita lihat ini lagi. Jadi kalau dia diletakkan, tadi kan katanya tadi angka 3, bilangnya mendekati angka 3. Yang dari kanan ini angkanya, yang dari kiri ini angkanya. Jadi angka mendekati 3 itu banyak. Tapi kalau
mendekati. Jadi tidak ada kemungkinan nilai yang paling mendekati itu berapa. Nah, ini ada masalah yang kedua lagi. Jika diketahui fx, jadi fx ini lambang fungsi, yaitu x sama 1. Untuk x itu berlaku untuk semua bilangan real. Apakah nilai fx untuk x mendekati 2? Jadi untuk mendekati 2 tadi kan banyak angkanya dong. Bagaimana cara penyelesaiannya? Untuk menyelesaikan permasalahan di atas, kita dapat membuat tabel dan menambahkan grafiknya. Nah, buat tabelnya dulu kita lihat limit ya, tapi pakai tabel yang kita gunakan. Nah, ini tabelnya. Tadi rumus fx-nya berapa tadi? X tambah 1. Tadi rumus fx-nya X tambah 1. Jadi nilai X, bagaimana cara menentukan nilai X mendekati 2? Nah, dimasukkan nilainya kalau kita menggunakan tabel yang dari kanan dulu. Maka mendekati dari kanan boleh terserah ini. Kalau saya mau mulai 2,7, boleh 2,7, 2,5, 2,1 terserah. Yang penting dia masih mendekati 2 dari kanan. Begitu juga untuk dari kiri. Berarti mendekati yang dari kiri yang kedua adalah 1. Terserahlah berapa angka yang mau mendekati lagi. Nah, kita substitusi ke dalam rumus ini. Rumus fungsinya tadi fx sama dengan x tambah 1. Kita mulai dari sini 2,7. Kita gantilah x-nya 2,7. Berarti 2,7 tambah 1 3,7. Begitu seterusnya untuk nilai fx mendekati dari kanan. Kalau mendekati dari kiri, kita mulai dari 1 tadi, kita gantilah x-nya dengan 1. Dapat nilai fx-nya 2. Jadi fx itu dalam fungsi lamanya y ya. Kalau tidak ada dalam perdekat nanti. Jadi fx sama dengan y. Nah, dapatlah nilai makin mendekati. Nilai mendekati 2 itu adalah 2,99. Kira-kira berapa sih nilai kalau mendekati pas dengan 2 ini? Mendekati 2? Berarti nilainya 3. Jadi nilai arah yang dari, kita lihat nih, kalau dari kiri dari kanan, nilai x dari kanan mendekati 2, kita masukkan nilainya makin mendekati 3. Ini kalau kita gunakan jadi 3 juga ini, ya kan? Ini kalau dia dari kiri, kita masukkan nilainya, ternyata 2,99 makin mendekati. Kita bulatkan masih bernilai 3. Ini 3. Kita bulatkan. Ini juga 3. Berarti sama kan dengan kanan dari kiri ya. Nilai x mendekati dari kanan dan x mendekati kiri sama kan? Nilai sama 3. Berarti dapat kita simpulkan kalau x mendekati 2 itu adalah 3. Ya, itu sesuai dengan konsep ini. Coba kita lihat bentuk grafiknya. Ini grafiknya. Kita lukis grafiknya. Bisakah melukis grafiknya? Kita pindahkan setiap titik koordinat itu ke dalam grafik. Oke. Next, lanjut nih. Nah, dari penjelasan pertama tadi dari tabel dengan grafik, kita lihat ini definisinya. Jadi definisinya misalkan L sebuah fungsi F jika R mendekati satu fungsi F untuk R berlaku untuk L ini apa tadi namanya? Bilangan real. Dan misalkan L dari C anggota himpunan bilangan real, dapat kita tulis seperti ini. Limit x mendekati C itu konstanta, nilai x yang 2 tadi. Ini 2. Dimasukkan di dalam rumus fungsinya x yang dinamakan dengan fx tambah 1 tadi dengan fx. Sama dengan L, satu nilai. Ya, ini dari definisinya. Nah, jika dan hanya jika fx mendekati L untuk semua x mendekati C. Nah, untuk
Berarti berkelompok itu dia bekerja semuanya. Ada yang menulis, ada yang sebagai penulis, ada yang nanti memberi ide, ya, yang memberi ide. Yang ketiga nanti ada yang menjelaskan ke depan nanti. Ya, jadi bekerja sama semuanya. Yang moderator. Sudah selesai. Ada yang mau presentasikan ke depan? Boleh Ibu tunjuk? Kelompok Zara, kan? Nah, itu yang mudah saja.
berikut. Jika fx sama dengan x kuadrat jika fx sama dengan x kuadrat dikurang 1, maka x kurang 1. Soal pertama, tentukan domain fungsi. Domain fungsinya adalah x tidak sama dari 1. Kenapa fungsi domainnya x tidak sama dari 1? Coba kita masukkan 1 kuadrat dikurang 1, 1 dikurang 1. Jadi penyebutnya 1 kurang 1 sama dengan 0. Jadi penyebut itu tidak boleh 0, maka domain fungsinya adalah x tidak sama dari 1. Kedua, tentukan nilai x1. Kita substitusikan 1 ke x. X kuadrat ini 1 kuadrat dikurang 1, x kurang 1 ini 1 kurang 1. Jadi sama dengan 0 per 0. 0 per 0 ini merupakan bentuk tak tentu. Jadi cara lainnya untuk mencari f sama dengan 1 itu kita faktorkan x kuadrat dengan x kuadrat kurang 1, x kurang 1. Faktor dari x kuadrat kurang 1 itu x kurang 1 dikali x tambah 1 per x kurang 1. X kurang 1 dengan x kurang 1 bisa kita coret. Jadi f1 sama dengan x ditambah 1. Mari kita substitusikan. F sama dengan 1 berarti 1 ditambah 1 sama dengan 2. Apakah teman-teman sudah paham? Apabila ada yang ingin bertanya atau ingin menambahkan jawaban? Jadi ketiga istilah tabel berikut. Cara mengisinya 096 kuadrat. Pakai rumus yang ini. 0,96 kuadrat dikurang 1 per 0,96 dikurang 1, hasilnya 1,96. Nah, jadi tinggal ditambah 1 cara berdanya. 1,97, 1,98, 1,99, 1,999. Nah, seperti juga di luar kanan. Berarti 1,2 tambah 1 sama dengan 2,2, 2,1, 2,01, 2,001. Jadi kalau ini kita genapkan hasilnya 2. Kalau ini kita genapkan hasilnya juga 2. Jadi yang mendekati 1 yaitu 2. Langsung kita ganti nilai x-nya dengan 1, nanti hasilnya 0,0. Nah, kan ada besar itu di materi yang diberikan di macam-macam bilangan tak tentu itu bagaimana saja, salah satunya 0 per 0. Bagaimana kalau dia 0 per 0? Kalau 0 per 0 berarti salah satu kesamaannya harus kita faktorkan. Yang bisa kita faktorkan adalah x kuadrat kurang 1. Nah, kalau x kuadrat kurang 1 kita faktorkan, dia menjadi faktornya seperti ini, x kurang 1, x tambah 1. Sehingga kalau kita bagi, sini bilang datangnya ada, tapi sudah benar kita menyelesaikannya. Sehingga tinggal lagi x tambah 1. Berarti x tambah 1 kalau sudah ada yang bisa dibagi, berarti kita ganti nilai x-nya menjadi 2. Nah, itu yang perlu luruskan sedikit. Oke, ada pertanyaan nggak tentang ini lagi? Tidak. Oke, untuk saat ini nanti berusaha lagi
di grup materi kita berikutnya. Berarti kita hanya mengenal konsep ini saja. Untuk pertemuan kita berikutnya kita akan membahas tentang cara penyelesaian dari fungsi dalam aljabar, yaitu dengan cara memfaktorkan substitusi, memfaktorkan dan perkalian itu sekarang. Materinya besar dan di grup. Coba-coba cari sana penyelesaian soalnya, boleh menggunakan media apapun, yang penting kita paham. Ya, oke. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Untuk materinya, adalah kita bacakan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaannya Bu Lucy? Lancar. Oke, sekarang kegiatan kita pasca observasi yang kemarin habis Bu Lucy di observer. Jadi di sini saya ingin mengajak Bu Lucy ngobrol tentang hal-hal yang ada waktu selama observasi kemarin. Nah, pertama setelah Bu Lucy di observasi kemarin, gimana perasaan Bu Lucy? Rasanya pertama kalau observasi itu udah pasti groginya ada nanti kan orang mengajar itu. Saya rasa setelah saya mengajar itu rasanya masih ada kekurangan gitu yang perlu diperbaiki. Lalu kira-kira bagaimana perasaan ketika kemarin Bu Lucy itu ngajar, terus pas diamati gitu kan, terus Bu Lucy agak-agak grogi, itu gimana cara Bu Lucy mengontrol akhirnya bisa bagus sampai terakhir lancar gitu? Karena kebetulan secara personal sudah dekat dengan siswa itu, jadi terpecahkan suasananya karena sudah gitu dengan anak-anak itu dengan siswanya sudah ada kedekatan secara mencairkan suasana. Okay. Terus kemarin terkait dengan keadaan di kelas, di proses pembelajaran, kalau nggak salah Bu Lucy kemarin ada diferensiasinya. Nah, menurut Bu Lucy, terus pembelajarannya juga pakai pembelajaran PBL. Dan kemarin kayaknya menurut Bu Lucy itu sudah terlaksana atau enggak? Atau bisa nggak Bu Lucy ceritakan kembali proses dari awal pembelajaran Bu Lucy dari awal observasi sampai terakhir? Pertama saya di kelas yang melakukan absensi seperti biasa, menanyakan keadaan siswanya, keadaannya, ada teman-temannya yang tadi sekarang apa masalahnya. Setelah itu saya melakukan materi awal, jadi perlu pengenalan kepada siswa mengenai dari apa sih manfaatnya kita belajarnya itu. Setelah siswa mengenal materi apa manfaat materi itu, baru saya menjelaskan tentang konsepnya dari materi yang akan saya jelaskan. Lanjut lagi setelah siswa mengenal konsepnya awalnya, kemudian ajak siswa untuk bekerja sama secara berkelompok. Setelah berkelompok, mereka diskusi di masing-masing kelompoknya, kemudian dia mempresentasikan. Setelah mempresentasikan, diminta pendapat teman-temannya. Kemudian setelah kalau tidak ada, ya kebetulan hari itu tidak ada teman yang bertanya, jadi saya lanjut mengambil kesimpulan, dia berkesimpulan secara bersama-sama. Tapi akhirnya saya sendiri yang mengambil kesimpulannya. Nah, itu kesalahannya di sana. Berarti menurut Bu Lucy itu kira-kira selama observasi kemarin, selama ngajar kemarin ada hambatan nggak? Hambatannya ada hambatannya sedikit. Apa kira-kira hambatannya, Bu? Saya di dalam tampilan dari saya menjadikan pemantik yang apa namanya, pemantik, pemantik. Iya, pemantik. Yang dari komunitas itu
siswa belajar itu kan saya memberikan bentuk dongeng. Jadi untuk dalam dongeng itu saya butuh gambarnya sehingga fantasi anak, imajinasi anak kurang terpancing ya. terpancing ya. Oke, berarti kalau kira-kira itu hambatannya untuk ke depan menurut Bu Lucy gimana nih cara mengatasi hambatan yang ada itu? Saya lebih banyak belajar tentang media untuk pembuatan yang lebih media pembelajaran yang lebih menarik pada siswa. Oke. Untuk observasi kemarin itu kebetulan kita sama dia juga lihatnya di situ. Dulu sih agak pas waktu nantiknya anak-anak jadi ada yang tidur. Nah, di saat tidur itu juga ada sedikit menegur, ya sedikit menegur, dan harusnya kayak apa ya Bu ya, menegur tapi anaknya nggak ditanya ya. Jadi kalau dari catatan yang dia dapat itu yang pertama tadi tentang pemantik udah sama satu lagi yang waktu anak tidur tadi tidak ditegur, hanya ditegur dan tidak ditanya, tidak didekati. Boleh ditambahkan sedikit. Kebetulan anak yang tidur itu Bu, dia memiliki kecerdasan istimewa Bu. Jadi tanpa dia memperhatikan dia menangkap apa yang kita bahas. Jadi sudah terbiasa menghadapi siswa seperti itu. Jadi tidak terlalu respon gitu menanggapinya gitu. Biasanya kalau ditanya lagi dia akan menjawab juga. Oh, kalau saya menjelaskan itu disuruh ulang lagi dia mampu menjawab. Jadi anaknya memang anak yang sudah kebutuhan khusus ya, cerdas istimewa. Oke. Jadi kalau tadi rencana hambatannya itu tadi rencana perbaikannya untuk mempelajari lagi ya Bu ya. Oke, terima kasih dan mudah-mudahan dengan ini bisa membantu Bu Lucy untuk lebih memperbaiki diri dan bisa menjadi guru yang lebih semakin hebat dan lebih memahami siswa dan lebih berpihak kepada murid. Ya, terima kasih Bu Lucy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.